Halo semuanya, kami dari kelompok 3 kelas 10-1 beranggotakan saya Raisa Angwen. Saya Bestawan. Saya Fahrudin Yulansyah. Saya Esther. Saya Tresia. Kami sudah memasuki bab pelajaran litosfer dan sekarang kami sedang mempelajari subtopik pembahasan patahan dan lipatan. Dan atas dasar perintah dari Ibu Yuliana Mary Orita Sinaga sebagai guru pembimbing mata pelajaran geografi kami untuk membuat suatu diorama patahan naik. Kemudian kami juga akan menjelaskan patahan naik tersebut. Selamat menonton. Kalian tahu nggak sih patahan naik itu apa? Kalau mau tahu, ini jelasin sama Bayu. Patahan naik adalah patahan yang terjadi ketika salah satu lempengan teknik bergeser ke atas, sedangkan lempengan lainnya bergeser ke bawah. Patahan naik juga disebut sesar naik, sesar terus atau sesar reversi. Saya akan menjelaskan penyebabnya patahan naik. Patahan naik terbentuk karena ada gayanya tektonik yang menyebabkan penendakan horizontal pada batuan, sehingga blok batuan yang di atas sesar akan bergerak naik relatif kepada blok yang di bawahnya. Patahan naik juga dapat banyak ditemukan di daerah pegunungan karena daerah pegunungan mengalami tekanan yang kompresional. Naik adalah yang pertama adalah gerakan ke atas, yang kedua adalah gaya tekan, ketiga adalah sudut kemiringan yang kecil, dan yang keempat adalah terjadi di zona comfort. Dampak negatif dari patahan naik yang pertama adalah gempa bumi. Gempa bumi adalah pelepasan energi secara tiba-tiba yang dapat memicu gempa dengan magnitudo besar. Contohnya, gempa di Lombok tahun 2018 yang dipicu oleh aktivitas patahan Flores, patahan yang menyebabkan kerusakan masif pada bangunan dan infrastruktur. Yang kedua adalah kebakaran sekunder. Kebakaran sekunder dapat terjadi karena guncangan gempa dapat merusak jaringan listrik atau pipa gas yang menyebabkan korsleting atau kebakaran. Lalu yang ketiga adalah longsor dan pergerakan massa. Lereng yang terguncang dapat mengalami longsor yang merusak jalanan, rumah, dan lahan pertanian. Contohnya adalah longsor di lereng Gunung Ciremai pasca gempa lokal di Jawa Barat. Yang terakhir adalah perubahan dan gangguan ekosistem. Tentunya pergerakan patahan mengubah topografi, yang dimana memutus aliran air dan mengganggu habitat flora dan fauna. Selain dampak negatifnya, ada juga dampak positifnya. Yang pertama adalah pembentukan bentang alam, di mana blok yang naik membentuk pegunungan, sedangkan blok yang turun membentuk lembah. Contohnya, yang pertama adalah pegunungan Bukit Barisan di Sumatera yang menjadi hasil dari uplift sepanjang sesar Semangko. Lalu yang kedua adalah lembah Grabens di Flores dan Sulawesi. Lalu dampak positif yang kedua adalah kesuburan tanah dan pertanian, di mana material mineral dari dalam bumi terangkat dan memperkaya unsur hara pada lapisan permukaan. Yang ketiga adalah sumber tambang dan mineral, di mana mineral berharga seperti emas, tembaga, dan perak terkonsentrasi di zona patahan. Jadi banyak tambang di daerah patahan aktif seperti endapan emas di Papua dan Sulawesi. Lalu yang keempat adalah potensi wisata alam, di mana bentuk muka bumi yang dramatis seperti tebing, lembah, dan panorama pegunungan menjadi daya tarik untuk wisata. Contoh nyata adalah patahan Lembang, Bandung, Jawa Barat yang menjadi satu tebing keraton, yaitu di Cimenan, tebing tinggi dengan pemandangan lembah hijau dan gunung Tangkuban Perahu. Yang kedua ada Tahura, IRH Juanda, di mana hutan lindung dengan goa bersejarah dan beberapa air terjun atau curug. Yang ketiga adalah Bukit Bintang, yaitu spot foto dan camping di ketinggian yang menikmati panorama lembah Gunung Bandung. Nomor 5, pemanfaatan energi panas bumi. Aktivitas tektonik memanaskan air tanah dan menciptakan reservoir uap panas.
Contohnya adalah PLTP di Indonesia. Contoh PLTP-nya yang pertama adalah PLTP Lahendong di Sulawesi Utara dengan kapasitas 120 MW. Lalu yang kedua adalah PLTP Wairatai, Lampung dengan potensi kurang dari 330 MW. Nah, untuk patahan naik ada beberapa contohnya yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu sesar Sumatera atau patahan naik di Sumatera yang berlokasi di sepanjang Pulau Sumatera dari Aceh sampai Lampung. Yang kedua yaitu sesar Mentawai yang berlokasi di lepas pantai barat Sumatera dekat Kepulauan Mentawai. Kemudian ada sesar Lembang yang berlokasi di Jawa Barat dekat dengan Kota Bandung. Kemudian ada sesar Cimandiri yang berada di sepanjang Sukabumi, Cianjur, dan Bandung. Yang kelima yaitu sesar Baribis yang berlokasi di Jawa Barat dari Purwakarta sampai Brebes. Kemudian ada sesar Opak yang berlokasi di Yogyakarta. Kemudian ada sesar Flores yang berlokasi di Nusa Tenggara Timur sepanjang Pulau Flores. Kemudian yang kedelapan yaitu sesar Palu sampai Koro yang berlokasi membentang dari Teluk Palu atau Sulawesi Tengah ke arah timur laut. Kemudian ada sesar Sorong yang berlokasi di Papua Barat sampai Halmahera. Sekian dari kami, terima kasih sudah menonton.